Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom, saya menyapa. Ya, pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kita dapat menikmati anugerah-Nya. Kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran firman Allah ya dari kitab Ayub. Nah, seperti pujian kita tadi ya berkata bahwa ada tantangan ya, ada pergumulan, ada waktunya Tuhan ya, ada waktu untuk kita juga rupanya mengalami masa sukar ya, masa penderitaan. Dan dalam pujian tadi berkata semua untuk kebaikanku. Ya, memang firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala situasi apapun, kondisi apapun. Ketika Tuhan izinkan, itu baik untuk kita yang mengasihi Tuhan. Nah, ternyata Bapak Ayub juga mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Kita akan baca bersama-sama dari Ayub pasal yang ke-30. Ayub pasal 30. Ya, pernyataannya dari atas ini adalah ungkapan ya perasaannya, keadaannya yang sangat tidak nyaman secara manusia. Nah, kita langsung ke ayat yang ke-15. Saya membaca ayat 15, Bapak Ibu ayat 16 ya. Ayub pasal 30, Ayub pasal 30 ayat 15. Saya membaca ayat 16 Bapak Ibu. Ini ungkapan perasaan ya seorang yang sedang dalam penderitaan ya, dalam kesulitan, kesukaran. Dia mengalami itu semua ya tentu atas seizin Tuhan. Ayat 15, kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Bapak Ibu. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digrogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan, koyaklah pakaianku, dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur, dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Aku terus minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menjawabkan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku, dan menghancurkan aku di dalam angin itu. Ya, aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Sesungguhnya masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang berubah. Jikalau ia dalam kecelakaannya, tidak ada penolongnya. Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang mendatang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam, hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku, tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat inilah ungkapan hati ya, seorang yang sedang mengalami ya kesusahan, yang sedang mengalami penderitaan, sakit, penyakit.
dan dia sepertinya ditinggalkan, ya ditinggalkan begitu saja. Nah, di dalam kondisi ini dia berkata begini yang menarik ya. Dia perbandingkan dirinya ketika dia melihat orang lain, ya. Bukankah dia menolong orang lain, tetapi ketika dia mengalami kesukaran kok tidak ada yang menolong dia. Di ayat 24 dikatakan, sesungguhnya masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau di dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya. Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Jadi dia ingat lagi pengalaman sebelumnya. Ketika dia masih berjaya, ketika dia masih kuat, ketika dia menikmati berkat yang luar biasa karena pergaulan karibnya dengan Allah. Dan ketika dia melihat orang susah, orang tak berdaya, dia tergerak menolong. Tetapi pada gilirannya mengalami kesulitan, di mana orang-orang lain untuk menolong dia? Tidak ada. Ayat 26. Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaat sambil berteriak, minta tolong. Nah, kira-kira ketika kita waktu kuat, waktu jaya menolong orang lain, peduli kepada orang lain. Nah, giliran kita yang mengalami kesusahan, orang lain tidak mau tahu dengan kita. Kira-kira gimana ya, Bapak Ibu? Rasanya gimana? Wah, ini terlalu ini orang-orang. Ya, dulu mereka saya bantu, saya tolong. Tetapi giliran saya dalam keadaan begini tak seorang pun yang peduli. Nah, ada orang berkata begini, ada uang ada teman, tak ada uang tak ada teman. Jadi kalau seseorang lagi uangnya banyak sekali temannya. Ya, ada pernah seseorang berkata ini memang ketahuan mana teman sejati. Waktu dia punya uang, orang-orang banyak datang dekat dengan dia, menempel. Dan memang dia loyal ya, membagikan, menolong seperti itu. Nah, pada saat dia mengalami keterpurukan, tak satu pun yang melihat, tak satu pun yang mengunjungi untuk memberi hiburan, jangankan membantu dengan uang begitu. Ya, menyapa pun tidak. Ini sesuatu yang menyakitkan. Nah, kondisi Bapak Ayub di dalam menghadapi penderitaan, dia memang mengalami kesedihan yang luar biasa. Dikatakan, permainan kecapiku menjadi ratapan. Ya, tadinya ada kegembiraan, dia meratap. Tiupan serulingku, ya menyerupai suara orang menangis. Jadi kalau boleh lagunya ini lagu senandung, ya mengandung ya, apa bukan mengandung apa ya, bersinandung itu loh. Apa itu ya, meratap, ratapan. Ya bersinandung itu ya pokoknya nadanya itu sedih banget gitu ya. Jadi suara musiknya adalah musik-musik yang menyedihkan. Nah, itu keadaan hatinya. Ya, dia bersedih ya dengan keadaan itu. Nah, jika kita posisikan diri kita seperti apa yang dialami oleh Bapak Ayub, tentu tidak mudah. Bisa saja seseorang akhirnya kecewa ya, ngapain saya dulu berbaik dengan dia, membantu dia, peduli kepada yang lain. Giliran saya kok tidak ada. Tapi kalau kita lihat pengalaman Bapak Ayub nanti terus sampai garis akhir, dia tetap mempertahankan hidup ya benar di hadapan Allah. Artinya dia tidak kecewa juga dalam hidup itu walaupun dia memang sedih. Jadi ketika dia mengungkapkan kesedihan, ini adalah sesuatu yang wajar secara manusia, ya. Dalam penderitaan itu, ya, seseorang akhirnya berkata, aduh Tuhan, mengapa seperti ini? Keadaan saya kok sedih banget ya. Ya, wajar saja. Ya, wajar saja secara manusia. Nah, di ayat 20 dikatakan, aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan.
Engkau menjadi kejam terhadap aku, engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Nah, ini wajar dia ungkapkan di hadapan Tuhan karena dia sudah bergumul. Meminta semacam penjelasan daripada Tuhan mengapa dia harus mengalami itu. Ya, tetapi pada sampai bagian pembacaan kita ini dia belum mendapatkan jawaban. Nanti di bagian akhir Tuhan memberi jawaban dan Tuhan memberikan penilaian yang baik yang luar biasa kepada Ayub yang tetap menjaga. Dia konsisten ya. Ya secara perasaan ya bisa saja. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami masalah penderitaan kemudian ada keluhan secara manusia loh ya. Bukan iman hancur bukan. Bukan gak percaya kepada Tuhan, tidak. Ya ada orang begini. Ketika dia mengalami kesulitan, dia berkata, aduh Tuhan kenapa saya seperti ini, aduh kan begitu ya. Kemudian ada seorang yang memang katanya rohaninya tinggi dan berkata, enggak boleh aduh. Ya salah juga ya. Ya itu kan keadaan kita, misalnya kita terjatuh sakit, aduh masa enggak boleh aduh. Aduhnya itu karena memang kondisi sakit gitu loh. Bukan mengeluh dalam pengertian bersungut-sungut, ya kecewa sama Tuhan, tidak. Ya, nah Ibu Pendeta tidak bisa bersama dengan kita doa pagi. Kemarin sore sudah enakan ya, sudah enggak ada batuk lagi, sudah lakukan kegiatan ini dan itu. Tetap tadi malam batuknya ya, sampai ya, aduh gimana ini kok gatal ini ya gitu ya. Dan saya pikir sih wajar saja, ya harus ngomongin aja enggak apa-apa. Ya aduh gimana ya, kemudian kita berdoa, kemudian kasih jahe merah direbus ya minum, udah minum juga. Kemudian belimbing itu ya, belimbing ulu buat lagi, minum lagi ya. Nah, pada jam 4 sudah agak mulai bisa tidur ya, udah saya biarin aja. Istirahat biar dapat karena semalaman batuk dan aduh gitu ya. Dan itu wajar karena memang gatal. Ya. Nah, bukan berarti tidak percaya lagi sama Tuhan, kecewa dalam hidup, enggak. Nah, pergumulan Ayub luar biasa. Itu sebabnya dia merasa kok Tuhan enggak tolong saya. Jadi kalau saudara dalam bergumul belum ada jawaban secara manusia, wajar juga kita berkata, Tuhan kok enggak ditolong saya. Ya, tetapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Ya. Nah, disinilah kita bergumul, belajar ya tentang Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia menjawab tepat pada waktunya doa-doa kita, permohonan kita. Amin. Bapak Ibu ada pergumulan, coba lihat kiri kanan wajahnya. Wajah pergumulan ya. Ya. Bu Moni tadi memimpin pujian, wajah pergumulan juga kayaknya. Itu sebabnya lagunya lagu pergumulan ya. Beban berat ini luar biasa. Nah, siapa di antara kita yang berkata, oh saya nggak ada pergumulan? Nggak ada. Selagi kita hidup ada pergumulan. Ya ada pergumulan. Ya keluh kesah kita bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana keadaan Bapak Ayub. Ya dikatakan apa? Di ayat 15. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku. Ini luar biasa memang. Sakitnya luar biasa. Ya. Tapi dia tetap bertahan ya. Oleh sebab itu jiwaku hancur di dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Ini ungkapan perasaan seseorang yang sedang terluka, yang sedang sakit. Saya pikir wajar. Nah, di sini kadang-kadang kita ada kecenderungan seperti sahabat-sahabatnya Pak Ayub itu. Ketika ada orang mulai agak mengeluh lah katakan, aduh kamu mengeluh kayak nggak ada iman aja. Salah juga kita ya. Nggak boleh langsung ya menuduh seperti itu. Ya mungkin dia dengan mengungkapkan keluh kesahnya kita mendengar dengan baik. Ya dia sudah tertolong. Ya dia sudah tertolong, sudah rasanya lega. Maka ada seseorang berkata kalau punya beban pergumulan ungkapkan saja. Curhat kepada Tuhan, kepada teman juga boleh, tapi teman yang bisa jaga rahasia ya. Jangan curhat kepada seseorang 2 hari lagi kemana-mana berita sudah kedengaran. Wih dia loh si ini, wah ini nggak boleh.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik kita yang ada di gereja, yang ada di rumah, ya kalau saudara, kita sekalian, Tuhan izinkan mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, ya kalau Tuhan izinkan, itu adalah baik untuk kita. Ya, Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Tetapi memang secara manusia, ketika kesulitan itu menerpa kita, ya wajar juga kita berkeluh kesah seperti Bapak Ayub. Wajar juga kalau kita berkata jiwaku hancur dalam diriku. Nah, perhatikan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ayub ini adalah ya kondisi yang dialaminya. Ya, pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Wah, luar biasa ya. Ya, satu contoh lah, sampai ibu pendeta nahan batuk keluar itu menangis juga, gatal ini begitu ya. Aduh, rasanya mau apa ini kan gitu ya. Ya, ada gatal ya seperti itu. Ya, wajar. Aduh, sakit ini gatal ya. Dan dibandingkan dengan pergumulan Bapak Ayub, ya pergumulan kita tidak ada apa-apanya. Ya, pergumulan Bapak Ibu nggak ada apa-apanya. Nah, ayat 19 dikatakan, ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Ini kok terpapar banget saya ini, hancur ini, keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga, anak-anak sudah tidak ada, sakit penyakit, kulitku mengelupas katanya, wah ini dahsyat. Ya, penderitaan yang luar biasa. Saya mau berkata, belum ada seorang manusia pun yang bisa menyamai penderitaan dari Pak Ayub. Belum. Jadi kalau ada seseorang yang begitu kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan oleh karena pergumulannya, padahal tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ayub, wah ini sangat berbahaya ya. Jangan sampai seperti itu terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara dan saya ketika menderita bergumul wajar saja ada keluhan secara manusia, tetapi jangan sampai kehilangan iman. Amin. Coba katakan kiri kanan, jangan sampai kehilangan iman. Bapak Ibu di rumah, apapun pergumulan Bapak Ibu, jangan sampai kehilangan iman. Jangan sampai kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Ya, pengharapan kita kepada Yesus tidak sia-sia, tidak mengecewakan. Bukankah Dia berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ya, ketika engkau mengalami pergumulan itu, hal yang wajar secara manusia kalau kita mengeluh, ya mengungkapkan rasa sakit itu. Ya, yang tidak wajar adalah kalau karena masalah itu kita tinggalkan Tuhan, itu tidak wajar. Bukankah ujian yang dialami oleh Ayub, ya bukan karena dosa dia, tapi ujian untuk dia mengalami pemurnian yang lebih lagi sehingga dia menjadi kebanggaan di hadapan Allah. Jadi kalau ada kita mengalami pergumulan sebagai ujian supaya pada akhirnya kita menjadi kebanggaan daripada Allah. Pagi hari ini mari datang kepada Tuhan. Apapun beban pergumulanmu, persoalanmu, mungkin engkau mengalami sakit penyakit, pergumulan keuangan, pekerjaan, rumah tangga, apapun itu, dan engkau merasa itu sangat berat. Tetapi ingat kebenaran firman Tuhan. Ya, Allah tidak membiarkan kita mengalami pencobaan-pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Tidak. Bahkan dikatakan Dia setia. Dan saat dalam pencobaan itu sendiri ada atau kita alami, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Jalan keluarnya paling tidak yang pertama kita mampu menghadapinya, kekuatan. Yang kedua adalah ada pertolongan Tuhan, beban kita, pergumulan kita diangkat atau diberikan jalan keluar. Tetap berharaplah kepada Tuhan dan kita harus berani, ya berani tetap bersyukur kepada Tuhan atas hidup ini sekalipun dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita,
dalam keadaan ya pandemi ini kita tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.